Saat ini kita masih bab 3, yaitu bab menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Dari masing-masing sikap tersebut, saya akan tanyakan kepada teman-teman semuanya yang mengerti tentang pengertian riya, sum'ah, takabur dan hasad. Angkat tangan, siapa yang tahu riya? Menghindari sifat foya-foya atau berharap teman-teman silap isrof, yaitu melampaui batas dalam segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dan takdir, yaitu boros dalam menggunakan atau membelanjakan harta. Kedua sifat tersebut termasuk dalam perbuatan setan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Islam dianjurkan untuk selalu hidup yang sederhana serta seimbang antara dunia dan akhiratnya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surat 17 ayat 26 sampai 27 yang bermakna artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Oke, dulu. Pertama, kita menghindari sikap berfoya-foya karena termasuk dalam israf atau berlebihan, dan juga menghambur-hamburkan uang dengan memperdulikan sesuatu yang mungkin itu hanya untuk memenuhi gaya hidup kita, bukan kebutuhan hidup kita. Nah, di sini yang biasanya sering belanja di Shopee ya, Pak? Saya. Oh, ya, banyak ya. Nah, berfoya-foya atau menghamburkan uang dengan berlebihan. Nah, di sini yang perlu kita hindari adalah cara kita untuk menahan diri agar tidak mudah tergiur dengan sesuatu yang kita inginkan, padahal itu manfaatnya juga enggak terlalu bermanfaat banget bagi kita. Cuma untuk memenuhi menurut buku harganya sekian ribu, yang terlalu mahal biasanya kita beli di orang. Tapi yang perlu kita pahami bahwa jika kita mempunyai harta, sehendaknya kita lebih baik mengamalkan harta tersebut sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra tadi ayat 26 dan 27. Berikanlah haknya kepada kerabat dekat, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya yang boros adalah saudara setan. Sampai dicap sebagai sikap yang buruk dan menyerupai setan, juga hal itu akan menimbulkan banyak mudarat dari diri kita. Jadi lebih baik ketika kita punya harta yang lebih, kita sedekahkan ke masjid, ke orang fakir miskin, ke yayasan atau kepada anak-anak yatim, supaya lebih bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terus beranjak ke beberapa contoh perilaku israf dan tabdzir. Sebagai berikut, yang pertama, tabdzir dan israf dalam makan dan minum. Di antara bentuk pemborosan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pemborosan dalam pesta dan resepsi pernikahan serta cara-cara lainnya, baik merupakan pesta yang kecil atau pesta besar ketika makanan dihidangkan melebihi kebutuhan. Nah, tabdzir, kalau kita membiarkan sesuatu atau menyia-nyiakan sesuatu itu mubadzir. Dari kata tabdzir menjadi mubadzir, atau tidak diperbolehkan karena pada zaman dahulu ketika kita meneladani sikap Rasulullah SAW ketika makan, beliau makan itu sebelum makanlah ketika lapar dan sudah dimakan sebelum kenyang. Jadi seperti itu. Dan kita meneladani sikap Rasulullah SAW, tidak boleh berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Terlebih berlebihan sampai mumpuk biasanya atau buta. Yang kedua, tabdzir dan israf dalam berbicara. Saat berbicara dengan lawan bicara tidak langsung pada topik yang akan dibahas, tetap mengajak untuk mengobrol ke hal lain atau tidak perlu. Yang ketiga, tabdzir dan israf dalam berpenampilan, menggunakan perhiasan atau aksesoris yang mencolok serta berlebihan.